Baiklah, saya Rizky Pritani 32/19/2017 akan menjelaskan yang poin A, konsep struktur pasar. Pengertian pasar. Pasar merupakan mekanisme pertukaran barang dan jasa yang bersifat alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Syarat-syarat pasar yaitu ada penjual, pembeli, ada uang, ada barang, dan tempat. Baik, saya Ahmad Basir Arham, NIM 3219222, akan melanjutkan materi yang kedua yaitu struktur pasar. Struktur pasar merujuk pada gambaran tentang keadaan, karakteristik, perilaku, dan kinerja suatu pasar dalam perekonomian. Struktur pasar adalah karakteristik pasar yang ditunjukkan dari beberapa elemen seperti penjual dan pembeli, produk yang dihasilkan, pengetahuan penjual dan pembeli, serta hambatan masuk pasar. Perbedaan elemen-elemen itu akan mendorong perilaku berbeda para pelaku pasar yang pada akhirnya akan menentukan kinerja pasar. Struktur pasar dibedakan berdasarkan banyaknya penjual dan pembeli. Secara mudah dikatakan pasar yang terdiri dari banyaknya penjual dengan barang yang relatif homogen disebut pasar persaingan sempurna. Sedangkan pasar terdiri dari banyaknya penjual dan barangnya berbeda satu sama lain disebut monopolistik. Pasar yang hanya ada satu penjual disebut pasar monopoli. Pasar yang ada beberapa penjual disebut oligopoli. Selanjutnya bagian B yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan salah satu istilah umum dalam ilmu ekonomi. Pasar persaingan sempurna kerap diartikan sebagai pasar persaingan murni. Lalu apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah salah satu jenis pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan juga pembeli. Namun demikian, kedua belah pihak tidak dapat menentukan harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Selain itu, para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna ini juga sama-sama mengetahui kondisi dan memiliki informasi terkait dengan pasar. Kemudian tidak ada campur tangan pemerintah di dalam pasar persaingan sempurna. Jenis pasar ini disebut-sebut sebagai jenis pasar yang paling ideal karena dianggap mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Selain itu, produk yang dijual pun bersifat homogen. Contoh sederhana dari pasar persaingan sempurna adalah perusahaan beras. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak, di mana setiap pembeli dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Baiklah, saya Nida Alfianti, NIM 32/19/08, akan melanjutkan penyampaian materi bagian B tentang ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga. Pengambil harga atau price maker berarti suatu perusahaan yang ada dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Seandainya perusahaan ingin meninggalkan pasar tersebut karena mengalami kerugian, maka perusahaan dapat dengan mudah keluar dari pasar tanpa harus mengganggu dan merusak keadaan di pasar. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, menghasilkan barang yang serupa. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan dalam pasar. Dan yang terakhir adalah pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Selanjutnya yaitu kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, menggunakan sumber daya atau faktor-faktor produksi secara efisien. Yang kedua, kebebasan bertindak dan memilih. Ketiga, harga jual barang atau jasa adalah yang termurah. Yang keempat, bagi konsumen terdapat jaminan dalam mengkonsumsi. Yang kelima, konsumen akan mendapatkan layanan pra dan purna jual yang memuaskan. Selanjutnya, kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak mendorong adanya inovasi pengembangan teknologi, yaitu mengembangkan teknologi menyebabkan perusahaan-perusahaan tidak terdorong untuk melakukan perkembangan teknologi dan inovasi. Yang kedua, terbatasnya pilihan konsumen karena produk yang dijual sama atau homogen, karena barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan adalah sama. Yang ketiga, asumsi. Asumsi yang mensyaratkan persaingan sempurna sulit diwujudkan, terutama yang mensyaratkan pengetahuan konsumen dan produsen sempurna. Yang keempat, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi, yaitu dikaitkan biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum. Yang kelima, distribusi pendapatan selalu tidak rata, yaitu jika distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber-sumber daya akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan kaya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I got so much motherfucking design